Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang kita terima dari mulai hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, karena Allah Maha Kasih dan Sayang, cukup kita balas dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka semua jerih payah, tetes peluh, keringat dan air mata ini bernilai amal soleh insyaallah. Majlis ini menjadi majlis busuk, bangkai, berbau, berulat, antana cifah. Tapi begitu kita sebut namanya, majlis ini menjadi majlis yang agung dan mulia dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada orang hidup sehat berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tidak mampu menyatukan hamba-hamba Allah. Betul? Idul Fitri dibuka open house, tapi orang tidak mau datang karena opennya bukan di hati, tapi hanya rumah terbuka, hatinya tertutup. Tapi hari ini yang menyatukan kita bukan orang hidup, dia berdarah biru, maka di pangkal namanya disebut dengan Raden. Ada mengalir darah Rasulullah SAW melalui jalur Sunan Ampel sampai ke atas, dari jalur Sayyidi Al-Habib Azman Khan sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirinya juga menjadi pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Beliau adalah Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul yang hari ini kita berkumpul karena haulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Ada orang darah biru tidak Habib, ada orang kiai tidak darah biru. Abdul Somad tidak Habib, tidak darah biru, tidak kiai, kena usir, dibela sama para habaib dan ulama. Auma Aliansi Ulama Madinah. Allahu Akbar. Dibacakan oleh Kiai Khalil, hadir bersama kita Kiai Mahrus, para kiai yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, para alim, para ulama, al-mukarramun, orang-orang yang dimuliakan karena ilmu dan amal soleh serta niat baiknya. Surat ini akan dikirimkan ke Departemen Luar Negeri, menunjukkan bahwa kita negara yang bermartabat. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi, tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Untuk apa dibuat haul? Yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali. Beginilah cara anak cucu keturunannya untuk mengatakan bahwa kami sebagai anak cucu membalas segala kebaikannya. Haul itu isinya apa? Mendoakan, paling tidak mengirimkan Al-Fatihah untuk Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebanyak ini umat manusia mengirimkan Al-Fatihah. Kira-kira nanti kalau Abdul Somad mati, ada nggak yang mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Janji. Jangan ada dusta di antara. Punya rumah yang besar, tinggal. Punya mobil yang mewah, ditarik leasing karena kredit belum lunas. Semua yang kita tinggalkan belum tentu kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita belum meninggal, masih hidup aja udah lupa dengan teman. Saya kemari disambut, dijemput, diantar dari airport sampai besok, diantar lagi. Di bus bagian tempat saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Seperti hantu jelangkung. Tapi di Pulau Madura ini berbeda. Di tengah kesibukannya, saya dijemput oleh sahabat guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Redwan. Padahal tadi masih wisuda tahfiz Quran, sempat datang bukan karena kemuliaan Abdul Somad, tapi karena orang yang hari ini kita peringati haul. Makanya nanti kalau ada acara haul, datang atau tidak datang? Siapapun yang haul, datang, duduk, diam, dengar, ngantuk gak apa-apa, tetap dicatat sebagai pahala amal soleh insyaallah. Karena haul itu isinya zikir. Tadi sebelum saya kemari, saya dengar suara lantunan zikir, solawat, baca ayat, baca hizib, baca azkar, beramai-ramai. Ketika orang yang berzikir beramai-ramai berkumpul, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kamu sudah diampunkan karena kamu sudah berada di majlis zikir. Dosa diampunkan, tapi hutang belum lunas. Innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat, yata'aqabuna fikum, berganti-gantian pagi, petang, siang dan malam. Mereka menyaksikan selesai sholat asar, selesai sholat subuh, malaikat memberikan laporan. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah bertanya, apa yang dilakukan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka duduk beramai-ramai. Untuk apa mereka duduk beramai-ramai? Nonton bareng Manchester United Liverpool. Mereka duduk beramai-ramai membacakan zikir dan doa. Maka inilah yang akan menjadi kebanggaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Tapi hari ini lihatlah, mereka duduk bersama berzikir. Pernahkah mereka melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu zikirnya lebih lama. Betul? Pernahkah mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, belum. Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Tentu zikirnya lebih khusyuk dan lebih dalam. Ini adalah hamba Allah yang belum pernah masuk surga, yang belum pernah masuk neraka, tapi percaya kepada Allah, dan mereka belum pernah berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan minum dari haud telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Kalau
kalau mereka minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus selamanya. Kami minum di sana ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabatku, sholat dengan aku, hidup dengan aku, perang dengan aku, tapi mereka belum pernah melihat aku, belum berjumpa dengan aku, belum bersua denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka ada petang ini sedang memperingati haul Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri Madura cinta Ustadz Abdul Somad. Lambang cintanya 3, 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki, kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi kita salaman dulu, mohon izin kiai, mohon izin habib. Kiai dan habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mangka, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya, kalau person per person, orang per orang, sekedar update status ada, tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Allah. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah, dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku al-fakir, saya Abdul Somad, tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridho Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun wa in khatimul qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran. Amin. Bisa khatam sendiri bagus, saya nggak bisa khatam Pak Ustadz. Anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya nggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz, 1 juz, 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya?
Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi, serumah dengan Nabi. Khatimtun Nabi asyara sinin, saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya, mencium telapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Jadi Ustaz Somad, saya cium bau nasi biryani, harus makan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Tidak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Tidak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Tidak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini, tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta. Makanya Imam Syafi'i membagi, idza khalafas syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fa bid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqata syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah, atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata nggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Allah. Oh iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika,
kayunya besar, bercabang, bertunas, berdaun. Ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, yang nanam pohon kayu dapat pahalanya. Amal jariah. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah. Udah mau mati, judul lagunya setengah napasku pergi. Di tangan ada bibit korma, dibuang atau ditanam? Ditanam. Untuk apa nanam korma? Kita nggak akan pernah merasakan manis buahnya. Kita tidak akan pernah bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Untuk apa nanam korma? Kau tanam, tumbuh, bercabang, berbuah, ada yang makan, buka puasa, pahalanya mengalir. Ini disebut dengan amal jariah. Maka niatkan untuk almarhum, almarhumah, ayah, ibu yang hari ini kita peringati haulnya, menjadi amal. Almarhum dapat dan kita pun juga mendapat, insya Allah. Amin. Sangat sayang dengan ibunya, namanya Saat. Saat artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy man. Bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya Saat, bahagia. Orangnya Sa'id, berbahagia. Su'ada wa antum su'ada, orang-orang yang berbahagia. Saat datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, saqil ma, memberi air minum. Maka Saat langsung mengambil paculnya, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah ibunya, mengalir. Sekarang kita nggak gali sumur, lalu apa? Buatkan sumur bor. Anak-anak di pesantren mandi pagi, siang, sore, wudhu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masak nasi, nyuci baju, penghafal Quran, anak tahfiz, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setelah tausiah ini akan banyak yang memberikan sumur bor. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, mana yang perlu kami buatkan sumur bor? Ada berapa yang perlu sumur bor? Pas ditanya, kamu mau buat? Enggak, mau nanya-nanya. Tadi saya dalam rangka penyerahan. Berikut ini kami minta saya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju. Dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya enggak sekali. Tapi jangan dites sekarang. Lalu kemudian ada pula tadi hadiah dari Paskas. Apa ini Paskas? Pasukan Amal Soleh Madura. Mereka yang akan datang nanti ke rumah-rumah dari Paskas untuk mengutip beras. Berasnya disalurkan. Beras dari Pulau Madura akan disalurkan di Pulau Madura, tidak keluar ke tempat yang lain. Untuk membantu du'afa, fakir, miskin dan lain sebagainya. Ibu-ibu pas lagi masak rice cooker, sebelum masuk dalam kaleng susu, dia ambil satu genggam, dia masukkan ke kresek. Pagi satu genggam, malam satu genggam. Habis itu dia masak, dia masukkan beras ke dalam rice cooker. Nanti sore mau buka puasa, begitu pas mau buka, Allah mau balik dan Nabi Muhammad SAW, pas dilihat belum masak. Kenapa? Lupa mencet. Ternyata dari satu butir beras yang dimakan penghafal Quran, yang dimakan santri, mereka menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ulama, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Loh kok ngalir? Dia kan meninggal Pak Ustaz. Dia punya murid, muridnya punya murid, tapi kan ada yang meninggal, yang hidup kan tetap ada. Maka inilah amal. Banyak orang punya uang, tapi uangnya cuma numpang lewat di rekening aja.
Banyak orang punya uang, uangnya cuma numpang di dompet aja. Setelah itu diambil oleh dokter spesialis, spesialis jantung koroner, spesialis tulang, dan macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung, keluarkan aja zakat. Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpamakan, diperumpamakan bersedekah jalan Allah. Kama sari habbah, satu butir, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7 jadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Semuanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberitahu bahwa kita sedang membangun masjid pondok pesantren masjidnya mana? Masya Allah. Wow, amazing. Dindingnya emas. Biasanya di mana-mana saya tausiah itu kalau penggalangan dana bangun masjid pesantren itu langsung keluar kotak-kotak. Tapi di pesantren Al-Ihsan nggak pakai kotak. Ternyata langsung transfer banking. Canggih luar biasa. Terserah mau pakai kotak, terserah mau transfer banking, terserah. Yang penting ada isi. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir dipakai. Itulah yang akan kekal abadi. La yuhadu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Anak-anak akan sholat tarawih, witir, tahajud, i'tikaf, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, mengalir. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, untuk almarhum ayah, untuk almarhum kakek, untuk kawan, untuk sahabat. Yang bersedekah dapat, yang sudah meninggal pun juga dapat. Amin. Ada orang menganggap kalau sudah meninggal itu seperti bangkai kucing. Habis dikuburkan, tinggalkan. Nggak didoakan, sudah putus. Apanya yang putus, guys? Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, putus. Kalau orang yang hidup nggak bisa ngirim amal kepada orang yang mati, maka nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Orang hidup. Yang sholat jenazah kan yang hidup kan. Kalau yang tinggal sholat jenazah kita cabut. Allahu Akbar. Mana tahu nanti ada orang mengatakan jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan tahlil, jangan zikir, jangan ucapkan salam karena sudah putus, sudah meninggal, nggak tersambung lagi. Yang putus nggak bisa disambung itu hubungan kita. Adapun orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan tahlilan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan zikir, jangan kirim la ilaha illallah, jangan kirim Al-Fatihah, sudah putus. Sholat jenazah itu ada Fatihahnya enggak? Ada. Jadi kita gimana sholat jenazah? Allahu Akbar, mohon maaf sudah putus. Allahu Akbar, putus lagi. Allahu Akbar, yang ketiga ini nggak putus karena doa. Yang dimaksud dengan putus itu adalah orang yang meninggal itu yang amalnya tidak lagi wajib, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Adapun amal kita, bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, maka pahalanya sampai. Betul? Berani bilang betul. Emang udah pernah meninggal? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di makam. Lewat di makam, dia ambil pelepah korma. Fasaqahu nisfain.
dia belah menjadi dua. Tsumma gharasahu, kemudian dia tanamkan. Sahabat heran, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani, dua makam kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, mengadu domba. Cerita si A tentang si B didengar oleh si C, yang diceritakan si B, akhirnya pecahlah perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang satu lagi kenapa? Lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastanzih. Satu makna mengatakan buang air kecil enggak ditutup pinggir jalan. Satu riwayat mengatakan enggak cebok. Alhamdulillah sekarang sudah ada gerakan namanya cebok internasional. Semakin tinggi level hotelnya, semakin enggak ada air dan gayung. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 keran sudah mulai hilang. Bintang 5 pakai tisu. Makanya kebetulan nanti jadi orang kaya, jadi pejabat, jangan lupa bawa gayung. Namanya gayung syariah. Ada pengalaman? Jadi judul lagunya ya dana ya dana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Tolong kotaknya jangan cuma di sana. Memang bapak-bapak ini yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari uang, tapi uangnya yang megang di sini. Betul Bu? Mereka ngaku. Mudah-mudahan ada ibu-ibu uang suaminya dipegang. Suaminya kalau pergi dikasih cuma 2.000. Maka bawaannya mau mati. Akhirnya uang dibelikan cincin, uang dibelikan gelang, uang dibelikan subang, uang dibelikan rantai, uang dibelikan rantai, uang dibelikan gelang kaki. Kalau pergi kondangan, tamu-tamu yang lain langsung sakit jantung melihat gelang. Ternyata malaikat maut datang. Akhirnya ibu yang pelit bin bakhil bin kedekut bin medit itu meninggal. Emasnya diambil bapak untuk modal kawin lagi. Saya tidak ada ngomong. Mereka yang ngaku. Pantasan Ustadz diusir Singapura. Ternyata Ustadz provokator. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Terserah mau dimasukkan berapa ke kotak, yang penting warnanya merah. Itu makanya saya dikasih pakai baju merah, makanya pakai peci merah, supaya ingat warna. Jelas? Mainkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sorban boleh hijau. Kenapa?
karena memang warna kesukaan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Tapi sedekah warna Terakhir bini. yang abu-abu juga Jalan. berarti memang ditawar, bukan kata saya. Masya Allah. Tiba-tiba jantung saya detaknya mulai agak tidak normal. Heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini? Tadi degupnya normal. Begitu kotak mulai mendekat, ternyata memang ada model begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kotak ini nggak naik ke atas. Dahulu mardakum bisadaqah. Ada saudaramu yang sakit kepala, sakit pinggang, usus buntu, asam urat, jantung koroner, ke dokter sudah, tapi tak sembuh juga. Nabi mengajarkan, dahulu mardakum bisadaqah, obatilah dengan sedekah, bukan somat. Ada ibu-ibu diperiksa ke rumah sakit, ketika di scan USG ternyata ada sebesar uang logam di dalam rahimnya, namanya kista. Kata dokter, kalau kotak datang, kalau berat nggak kelihatan, kita terus aja ceramah dulu. Saya pakai dengan pandang. Seandainya ada orang yang punya uang 100 juta, amin, dia masukkan ke dalam kotak ini 1 juta, amin. Setelah pulang tiba-tiba dia batuk, mati. Kira-kira yang dibawanya mati yang 99 juta apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi. Ada orang punya uang 100 juta, amin. Dia masukkan ke dalam kotak 1 juta, amin. Setelah itu dia tiba-tiba ajalnya sampai meninggal. Uang yang tinggal di bank 99 juta yang dia bawa mati menghadap Allah, bekal masuk ke liang lahat. Apakah yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang kau bawa menghadap Allah. Adapun yang 99 akan mereka pakai dan mereka akan nikah dengan brownies berondong manis. Maka harta yang banyak di bank, surat tanah, berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku gini. Hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan pulang dia mikir, betul juga. Ternyata uangku yang banyak selama ini memang Ustaz Somad betul-betul provokator. Tapi insya Allah provokator untuk bersedekah. Balik ke cerita kista. Diponis dokter, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Cara menghilangkannya mesti dioperasi, dibelah, rahimnya dipotong, dibuang. Maaf, kalau perempuan sudah dibuang rahimnya, dia nggak bisa mendengar ucapan dokter, ini bu, kistanya mesti dibuang, dioperasi, dipotong, dibuang. Mendengar itu si ibu menangis meleleh emak. Suaminya senyum. Si ibu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daru mardakum bisadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Pokoknya setiap ini lihat kotak sedekah. Lihat kotak sedekah. Sampai kotak sampah dia sedekah. Karena saking inginnya sembuh, sedekah. Habis itu dia cek rumah sakit. Begitu dicek rumah sakit, masuk labor, scan, USG, dilihat apa yang terjadi. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil. Apa kata dokter?
tidak jadi. Ibu makan apa? Biasa, makan mie ayam. Ada makan herbal? Enggak. Ada minum obat alternatif? Enggak. Ada pergi ke dukun? Dukunnya meninggal. Jadi ibu apa? Saya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak-banyak bersedekah, akhirnya kata dokter nggak perlu operasi dan bisa hamil lagi. Si ibu tersenyum, bapaknya nangis. Insya Allah inilah wajah-wajah mereka yang gemar bersedekah. Saking sayangnya ibu-ibu ini dengan anak-anaknya, yang datang pengajian bukan cuma mereka, ikan hiu peliharaan di bawah. Saya sudah lama tausiah, baru di sinilah dihadiri Upin dan Ipin. Mudah-mudahan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang sukses bisnis kaya raya, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Lebih 40 mulut lidah orang-orang berzikir yang mengaminkan, terbuka pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi idza as-samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Venus, Mars, Pluto, Merkurius bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, lupa. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika ditiupkan sangkakala, kita bangun dari kubur. Di saat itu tidak ada atap tempat bernaung, tenda nggak ada, bangunan nggak ada, hancur lebur semua. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, ada orang yang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi memasukkan uang itu ke dalamnya kira-kira 500.000, itu tendanya seperti ini. Tenang. Oke, 500. Kalau yang 100.000 payung es krim. 100. Kalau yang 5.000 koran bekas. Memang betul-betul Ustaz provokator. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustaz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuma masuk uang kerinci 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta, Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah. Siap. Saya terus terang Pak Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat konsisten. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantong, disitulah umat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak Ustaz, memang betul Pak Ustaz. Saya ujian ini yang paling gak tahan.
Saya kalau disuruh tarawih, jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustaz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil fa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang, yang setiap kali kita diajak hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil pelit, bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil dia pelit, kewaliannya dicopot, apalagi cuma wali murid. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Hai guys, anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal Alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustaz sholat, kamu kenapa? Suami saya gak sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya gak sholat juga. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustaz. Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, nggak ada maknanya kalau suami nggak sholat. Suami nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Amin. Alhamdulillah, sejak dengan ceramah Ustaz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung sholatuhu, sholatnya. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Sholatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama, dia kenapa pelan sholatnya? Maklum Pak Ustaz, dia mau Allah termasuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sedekahnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustaz Abdul Somad jangan cuma pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan. Amin. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring dua, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan hasadan, benci, hasad, busuk hati. Lihat orang renovasi rumah, demam. Lihat orang pulang kampung bawa mobil baru, sakit kepala. Melihat orang bagus cincin, pergi kondangan, pulang dari kondangan, pandangan berkunang-kunang.
panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, dan biru. Terus yang nggak ada warna apa? Warna hitam. Yang hijau meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam. Balon hitam itu cuma ada di puskesmas yang dipencet sama perawat. Karena suaminya sayang, buat hati pelayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata no? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Uangnya ada dikit. Ini kenapa darah tinggi? Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, Ben. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin hasad. Hasad. Apa itu hasad? Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Dia kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu, dia sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sedekahmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Enggak apa-apa kok, orang cuma 2.000 kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari ini Abdul Somad datang bukan sekedar ceramah tausiah, tapi mengambil pelajaran dari Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Setelah 8 generasi, Kiai kita generasi yang ke-8. Kalau di kampung saya, kalau saya punya pertama, generasi pertama, anak saya punya anak, cucu saya punya anak, cicit saya punya anak, cucu. Habis, sudah nggak ada lagi. Ini generasi yang ke-8. Generasi ke-8, kalau satu generasi 50 tahun, berarti sudah 400 tahun yang lalu meninggal. Cucu, cicit, cucut, buyut, piut masih ingat. Kira-kira kita masih diingat orang kan? Mudah-mudahan kita setelah mati masih didoakan orang. Paling enggak, walaupun enggak disebut namanya, didoakan sifatnya dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi. Maka kalau mau didoakan orang dalam sholat, jadilah soleh, bukan sholat. Makanya selesai berwudu doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kalau doa setelah wudu itu dikabulkan
dikabulkan Allah, benar-benar jadi orang soleh, maka dari wudhu ke takbiratul ihram sampai ke tasyahud, maka dia masuk wassalamu alaina wa ala ibadillah. Ibu sedang hamil mengandungkan anak, doanya Rabbi habli minas sholihin. Belum pernah saya dengar Rabbi habli min PNS. Tapi penting, bukan PNS tidak penting, saya PNS. Saya PNS mantan PNS. Ustaz Somad, kalau orang sudah meninggal, yang mengalir itu cuma ada 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang mengalir. Apa? PNS. Apa? Pensiun. Walaupun sudah meninggal, tetap mengalir. Itulah makanya orang selalu mencari menantu yang keberhasilan orang, walaupun S1, S2, taman luar negeri, dari mana-mana, yang ditanya PNS apa? Di tempat lain, di Pulau Madura, yang dilihat adalah iman dan Islam. Ila ja'akum, kalau datang kepadamu, mantar dauna dinahu, orang yang kamu suka agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kenapa? Akan selamat dunia akhirat. Kalau kau lihat karena rumahnya, rumah akan dijual. Kalau kau lihat karena PNS-nya, boleh jadi akan dicopot. Kalau kau lihat karena darah birunya, berapa banyak pangkat jabatan, kehormatan dari adat dilepaskan. Tapi kalau kau lihat imannya, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu, sampai mati tetap dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati kita ini kering. Bagaimana cara menyiraminya? Sirami dengan zikir. Setiap kita ini lahir membawa iman. Anak ibu yang lahir itu sudah beriman. Bagaimana imannya supaya hidup? Maka diisi dengan pengajian-pengajian. Alhamdulillah, hari ini acara haul, hari ini juga acara milad jam'iyah ihya sunnah yang kedua. Allahu Akbar. Bagi yang sudah ikut kajian, alhamdulillah. Bagi yang belum ikut, hari ini tahu, cari jadwalnya, ikuti insya Allah. Sudah dikasih tahu, nggak juga mau ikut, inna, bukan kata saya. Saya cuma mengarahkan aja. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa pak. Kalau orang Madura manggil suaminya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak. Yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya Sunnah mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Apa kata dia? Ya Umairah. Umairah artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia nggak panggil namanya, ya Aisyah. Oh enggak, ya Umairah. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut, memukau, dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Umairah, Pak Ustaz? Boleh. Ya Umairah.
Tapi istri saya nggak putih, Pak Ustaz. Nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti, yang Humairah, langsung dia berkata, oh ternyata jus berkoang berhasil. Kelihatan lebih glowing. Ya Humairah, jangan lebih jujur. Ini istri dipanggil, ya Hajar Aswad. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istri. Setuju Ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat tersinggung. Biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung. Dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustaz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan, suami saya harus manggil baik. Memang sosial. Ketika nanti sampai masanya, wahai laki-laki yang gagah perkasa, yang sombong, yang megang uang, yang megang kunci mobil, yang punya rumah banyak, yang punya hiasan, perusahaan, sampai masanya kau akan tua. Sholat akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Pas 60 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala keislaman. Aku lupa ada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Selanjutnya adalah penandatanganan prasasti Masjid Ahsan Jerawan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad RSUMK dan diiringi dengan pelepasan burung merpati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah SWT, kita resmikan Masjid Al-Ihsan Desa Jerangon diresmikan pada Ahad 21 Syawal 1423 Hijriah bertepatan 22 Mei 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.
Mohon kepada jemaah duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa hikmatan imanan wa yaqinan taqwa wa zidna qurratan a'yun bil fasaha wa nurun bi fadli alayka wal hafzi alayka. اللهم قولنا على صفات قولنا بالمعاصي واهدنا واهدنا اصلحنا صدرنا واهدنا بطيئنا وهمنا وهمنا ونور قلوبنا وقبورنا وتعالى في العالمين. اللهم اغفر لنا ما تستطاع ولا تكلنا الى تدبير انفسنا ولا الى تدبير احد بفضلك وخصوصا على منها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين. وقبل اسرار الفاتحه. Hadirin, demikian acara pada kesempatan sore hari ini.